Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara baru kami yaitu Me Time. Me Time ini adalah acara terbaru dari kami karena kita akan membahas tentang khusus seputar keperempuanan. Kenapa? Karena perempuan itu butuh waktunya sendiri. Nah, kali ini for the first di acara ini kita akan menghadirkan seseorang yang so inspiring banget. Kenapa? Karena di saat ini nih, pas zaman kekinian kayak gini orang-orang pada buang sampah. Nah, beliau dengan segala ilhamnya, dengan segala kreativitasnya beliau mengkaryakan sampah. Tahu siapa? Beliaulah Bu Ika Yuda. Selamat siang, Bu Ika. Siang. Oke, jadi Bu Ika ini adalah penggiat sampah atau mungkin biasa kita kenal dengan bank sampah ya Bu Ika ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita sering bertemu di lingkungan kita ada ya Bu Ika ya dengan yang namanya bank sampah atau mungkin sudah di beberapa tempat sudah adalah bank sampah di sekitar kita. Nah, Bu Ika, kalau Bu Ika sendiri nih, apa sih yang bikin Bu Ika itu kepikiran untuk menggeluti bidang ini Bu Ika? Iya. Oke. Cerita ya? Iya, saya pengen dengerin nih ceritanya Bu Ika. Ngomongin sejarah nih ya? Iya. Baiklah, awal banget siapa sih yang suka ngurusin sampah? Kayaknya terlalu bohong banget gitu ya kalau kita bilang dari awal saya memang udah jiwanya ke sana, kayaknya enggak deh. Jadi memang tetap ada satu tahap atau proses sampai kemudian akhirnya menggeluti di bidang ini gitu ya. Jadi memang awal banget sebenarnya jujur kita tuh sebenarnya berawal dari kreasi. Jadi memang ada kesukaan untuk membuat segala kreativitas dari berbagai bahan. Nah, awalnya memang sama ibu-ibu di sekitar rumah itu kita suka pakai ini aja explore gitu. Jadi kadang-kala pakai sulam pita, kemudian rajut, semua dicoba. Nah, suatu saat memang kita ketemu ini yang awal langkah kita kemudian menekuni bank sampah. Kita ketemu buku itu judulnya Kreasi Sampah, awalnya gitu. Nah, kemudian kita sama-sama coba. Memang sesama ibu-ibu itu kita sukanya otodidak aja sih, belajar dari buku, belajar bareng. Ternyata apa? Menarik nih gitu. Awal dari situ, kemudian ada satu masalah. Pada saat kita sudah senang bikin, masalahnya adalah kurangan bahan. Jadi bahannya, Bu, ya? Waktu kita bikin itu, kalau kami mengambil dari sampah-sampah di rumah kita sendiri, ternyata jumlahnya tidak sebanyak yang kita inginkan, karena namanya juga jadi bahan baku ya. Benar-benar. Akhirnya mulailah kepikiran bahwa sementara kita membutuhkan bahan itu untuk kreasi, sementara bahan ini tercacar di mana-mana. Setiap saat kita keluar rumah, kita akan menemuinya dimanapun. Bisa di selokan, di jalan, di tumpukan sampah, itu penuh dengan berbagai kemasan yang kita olah itu. Jadi awalnya gitu Mbak. Terus akhirnya kita memutuskan untuk oke deh kita bikin bank sampah saja. Jadi seluruh warga dikabari, diworo-woro untuk mulai mengumpulkan sampahnya dan serahkan ke tempat kami. Oh gitu, itu tahun berapa ya berarti ya itu Bu? Kalau rintisan awalnya kita mulai kreasi sampah itu sekitar 2011-an. 2011-an. Tapi kemudian kita resmi menjadi bank sampah itu memang launchingnya di tanggal 15 Januari 2012. Oh 2012, berarti lumayan sudah 8 tahun ya Bia sudah merintis bank sampah ini. Dan berawal dari dukungan lingkungan dan keluarga atau Kalau misalnya dari keluarga gitu sangat mensupport dengan kegiatan ini Bu? Nah itu juga perlu dibahas lagi, karena gini ya, jujur kita kalau mau ngomong jujur, siapa sih yang mau ketempatan sampah? Nggak ada yang mau, saya yakin gitu, gitu ya. Makanya saya sering bilang, kok kita jadi kelainan ya gitu. Di saat orang buang sampah, terus secepat mungkin ingin sampah segera menghilang dari hadapannya gitu ya. Kok kita malah memutuskan untuk menerima sampah gitu. Bahkan istilahnya dalam tanda petik nih, gayanya berkorban gitu ya. Sampai rumah, halaman, teras depan semua dipakai untuk tempat sampah warga gitu ya. Memang pada awalnya karena saya yang menekuni dunia itu dulu, tetap akan ada satu komplain lah gitu ya, entah dari suami atau dari anak-anak. Tapi pada saat mereka melihat bahwa kesungguhan kita bergerak di bidang ini, kemudian apresiasi dari sekitar, kan kemudian ada apresiasi dari dinas terkait khususnya dinas lingkungan hidup, kemudian dari teman-teman, kemudian apalagi sampai kepada lembaga-lembaga tertentu yang memang memberikan kita penghargaan. Akhirnya memang sedikit demi sedikit keluarga itu bisa menerima dan memang alhamdulillahnya jadi ikutan kadang gitu, karena sampai anak-anak pun kalau mereka sampah itu
rasanya membuang itu nggak bisa gitu. Jadi akhirnya meskipun kadang-kala cuma nitip, akhirnya mereka habis pakai ambil nih gitu. Gitu. Jadinya tapi tetap ada ini ya, ada inisiatif untuk akhirnya mengumpulkan seperti itu. Gitu. Tapi akhirnya dari awal menginisiasi untuk bank sampah dan akhirnya diapresiasi oleh beberapa pihak lumayan lama ya Bu ya berarti. Cukup lama, tapi memang pada awal sekali kita launching itu karena pada saat itu di Kota Semarang belum banyak bank sampah. Memang sudah terkesan unik ya karena kita melakukan hal yang belum banyak dilakukan orang banyak. Maka akhirnya memang kemudian bertubi-tubi memang jadi tempat orang datang untuk belajar dan seterusnya. Akhirnya memang kita termasuk dianggap sebagai pemain bank sampah awal kalau di Kota Semarang gitu. Dan akhirnya sekarang sudah mulai menambah tangan atau nambah relasi gitu Bu mungkin sekarang? Yang jelas kalau untuk perkembangan sih semakin banyak nasabah, artinya nasabah bank sampah semakin banyak, kemudian relasi terkait berbagai kerjasama juga semakin berkembang. Nah kan Ibu Ika udah mengelola nih ya, dan otomatis nggak mungkin dong untuk lingkungan terdekatnya Bu Ika dan keluarga pasti ada harapan untuk masyarakat secara luas. Nah gimana sih Bu caranya untuk memahamkan masyarakat tentang lingkungan ini, apalagi tentang bank sampah ini Bu? Iya. Menarik sih ya, artinya gini, pengalaman saya dan teman-teman yang memang sudah memasuki dunia aktivitas pegiat lingkungan ini memang kemudian semakin lama kita semakin belajar bahwa ternyata kita memang harus mengajak semua orang. Artinya gini, kalau ngomongin sampah dan lingkungan itu nggak bisa hanya 1-2 orang mengerjakan. Seharusnya memang ini menjadi gerakan bersama gitu ya. Artinya kepedulian itu akan jadi sia-sia kalau hanya 1-2 orang yang mengerjakan. Memang nggak mudah sih Mbak ya, karena memang itu terkait perubahan perilaku juga. Jadi prosesnya akan sangat panjang. Karena kita paling gini Mbak, awalnya kita coba pahamkan orang untuk mulai bertanggung jawab dengan sisa konsumsinya, atau istilah kerennya tuh tanggung jawab ekologis gitu. Karena apa yang ada di sekitar kita itu ternyata nggak main-main loh, dia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa terurai gitu. Jadi istilahnya umur. Yang punya umur nggak cuma kita loh Mbak. Jadi sampah juga punya umur. Iya betul. Kita coba aja ya. Di sekitar kita ada sampah nih gitu ya. Sampah yang biasa ada di rumah aja lah gitu. Misalnya kita lihat ya. Kalau plastik gitu saya mungkin berawal dari ini dulu, karena kita ngomongin yang organik ya. Jadi gini, sampah itu biasanya kan suka dikelompokkan jadi dua yang paling sederhana ya, organik sama anorganik. Atau buat gampangnya ibu-ibu dan mbak-mbak semua yang mungkin mendengarkan, itu lebih mudahnya yang mudah busuk dan yang tidak mudah busuk. Nah, biasanya kalau yang kita biasa kenal makanan sehari-hari kayak sayur gitu, buah, kulit dan sebagainya itu masuknya kan anorganik, termasuk kertas ya. Kertas ini sebenarnya organik karena dia mudah hancur. Tapi mudah hancur pun ada masalah. Kalau kita buang sembarangan kan secara estetika tidak baik. Dia butuh waktu sekitar 3-5 bulan tergantung bahannya apa dulu untuk bisa terurai dengan otomatis oleh alam, oleh tanah kita ya. Itu termasuk kertas, dus dan segala macamnya itu turunan dari koran, buku, majalah. Nah, yang jadi masalah saat kita ngomong sampah plastik kita nih gitu. Benar. Karena kan memang ngomongin gaya hidup juga sih ya Mbak ya. Artinya kalau kita mungkin ngomong di masa lalu, orang-orang masih banyak memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Misalnya bungkus-bungkus makanan dari daun jati, dari daun pisang. Itu tidak terlalu masalah untuk lingkungan. Tapi pada saat gaya hidup kita mulai beralih ke sesuatu yang lebih praktis dan murah gitu. Akhirnya kita banyak menggunakan hal seperti ini. Plastik, ini padahal usianya dia akan sangat panjang. Kalau tadi kita ngomongin kulit-kulit sekitar 3-5 bulan, itu kalau yang kayak begini, misalnya ini kan orang kenal semua ya dia ya. Kresek kita ini juga masih tergantung dari bahan apa. Karena ternyata kresek pun macam-macam nih. Nanti mungkin di pasaran kita akan lihat ada yang tipis, ada yang tebal banget. Semakin dia tebal dan ulet itu semakin panjang. Bisa sampai 80-an tahun loh dia nanti. Kalau misalnya seperti ini berapa Bu? Kalau yang lebih tipis biasanya bisa 10-20 tahun. 10-20 lumayan juga ya Bu ya. Lumayan juga tetap gitu. Karena 10 tahun juga lama kan gitu. Kita pakai sekarang nanti baru 10-20 tahun baru terurai ya Bu ya. Nah, plastik gini juga dia semakin antara plastik yang badannya ini, botol ini, sama tutupnya itu juga beda bahan plastik. Makanya kita pakainya kisaran aja ya. Jadi memang untuk plastik itu kisarannya 10-20 tahun, bahkan bisa sampai 80-100 tahun untuk yang paling keras, istilahnya plastik keras. Nah,
Terus kita mungkin ngomongin ini aja ya Mbak, yang paling fenomenal adalah ini ya. Ini yang kita paling sedih banget nih. Oh, styrofoam ya Bu ya? Betul. Karena ini sama sekali tidak bisa terurai. Jadi styrofoam. Jadi ini untuk saat ini masih hasil penelitian bahwa ini adalah bahan yang sama sekali tidak terurai oleh lingkungan kita. Sama sekali tidak terurai, padahal kita sering berarti dia panjang umur kan? Lebih panjang dari kita mungkin ya Bu ya gitu. Iya jelas gitu. Karena belum bisa terurai berarti dia yang paling panjang umur untuk saat ini gitu ya. Styrofoam ya Bu ya berarti. Iya, jadi gitu. Terus kalau ini saya ngomongin satu sampah yang satu jenis sampah yang terbiasa di sekitar kita karena apa sih sekarang yang nggak dikemas, kan? Semuanya serba kemasan semua ya, dikemas. ya. Terlalu banyak kemasan, kayaknya semua mesti membutuhkan bungkusnya tapi plastik atau aluminium foil kayak gini. Nah, kadangkala itulah yang kemudian kita dipertanyakan tanggung jawab ekologisnya. Apakah sekedar hanya berani pakai dan buang, tidak berpikir untuk apa yang terjadi sama mereka selanjutnya, gitu. Oh, jadi dari sinilah kita harusnya paham dulu ya Bu ya, berapa sih umur dari setiap sampah yang akhirnya kita keluarkan gitu, dan itu yang mungkin jarang masyarakat untuk tahu berapa umur dari sampah-sampah yang kita keluarkan. Jadi asal pakai buang, asal pakai buang gitu. Jadi mungkin ini edukasi yang penting banget kali ya Bu buat kita yang mungkin harus, apalagi anak-anak harus tahu dari dini gitu ya Bu. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya saran dari Bu Ika nih gitu kan, untuk mengelola atau mungkin kita nih para ladies atau para ibu-ibu, para mbak-mbak di rumah yang udah tahu nih, rupanya sampah ini umurnya segini, sampah ini umurnya segini. Yang bisa kita lakuin dari rumah tuh apa Bu kira-kira? Ya, kalau pengalaman kami nih ya ngurusi sampah dan lingkungan itu, yang pertama memang harus merubah mindset dulu. Artinya begini, bahkan kami di para pegiat lingkungan itu ada loh yang sepakat bahkan kenceng banget untuk tidak menyebut kata sampah. Aneh toh? Gitu. Kenapa Bu emang? Dia sampai nggak mau sebut sampah, sebutnya sisa konsumsi kita atau sisa plastik kita. Kenapa gitu ya? Karena biasanya orang kalau sebut kata sampah, identiknya langsung sesuatu hal yang semuanya buruk ya kan, entah kotor, bau dan sebagainya. Terus tidak ada orang yang mau berurusan dengan itu. Ya kan kita tahu ada istilah sampah masyarakat, ada istilah apalah gitu yang itu selalu konotasinya negatif. Maka yang pertama harus dilakukan adalah supaya ini bisa jadi gerakan kita bersama, mindsetnya dirubah dulu bahwa sampah itu sebenarnya tanggung jawab kita loh gitu. Berarti harus ada satu upaya untuk terus kita bisa apa. Nah, pertanyaan Mbak Nabila tadi bagus banget, artinya kita nih yang kemudian pingin mencoba peduli dari rumah masing-masing sesederhana mungkin kita bisa apa. Nah, itu sebenarnya sederhana Mbak. Kalau saya biasanya kelompokkannya dua hal. Yang pertama adalah kekuatan memilah sampah. Minimalnya kita tahu mana sampah organik, mana sampah anorganik. Karena kalau toh tidak kita kelola sendiri, maka orang atau lembaga yang mengelola selanjutnya akan sudah sangat berterima kasih. Karena pemilahan kita itu akan memudahkan kerja mereka berikutnya. Seperti itu. Jadi minimal dua itu ya Bu ya, organik dan anorganik. Iya, tahu itu dulu. Jadi kan tahu pilah sampah. Kemudian yang kedua adalah gerakan 3R. Itu biasa kalau di teman-teman bank sampah kodenya kayak gini ya. Jadi apa nih Bu 3R? 3R gitu ya. Jadi 3R itu memang kita ambil dari bahasa Inggris karena kalau untuk mengartikannya ke Indonesia biasanya agak panjang. Orang kan biasanya seneng yang singkat-singkat gitu. Jadi 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi pemakaian suatu barang. Nah, kemudian yang kedua adalah reuse. Pakai ulang gitu. Jadi apa yang udah kita ini dipakai ulang ya Bu ya. Jadi kan semangatnya tadi merubah mindset, habis itu gerakannya adalah 3R tadi. Yang terakhir adalah recycle. Nah, yang jadi catatan memang orang kadangkala terburu-buru ke tahap ketiga. Makanya yang penting kan bisa di recycle. Jangan gitu ya, karena sebenarnya sebelum kita berpikir recycle, mestinya kita melakukan dulu yang R pertama sama R kedua. Artinya apa? Nggak buru-buru nyampah Mbak gitu. Kalau kita kepingin panjang umur, biarin barang-barang ini juga umurnya agak panjang. Jangan buru-buru dilabeli sampah gitu. Tapi berarti mindset orang-orang sekarang itu langsung apa-apa serba recycle, apa-apa serba recycle. Jadi melewati tahap yang pertama dan tahap yang kedua ya Bu ya. Makanya saya sering gini, kalau sama teman-teman suka guyon aja, apalagi kita orang Jawa ya. Gini, siapapun yang mengaku resian gitu ya, harus ketemu nih sama pegiat lingkungan dan bank sampah. Karena apa? Akan dikejar. Resiannya itu apakah nyampah banget atau dia
ramah lingkungan. Oh, gitu. Karena kalau resian yang nyampah banget, maka dia akan selalu memproduksi sampah dengan sangat banyak. Timbulan gitu. Sampahnya akan sangat tinggi karena apapun langsung buang. Apapun buang. Oh, gitu. seperti itu. Jadi tinggal kita mau mengklasifikasikan kita ke kelompok yang mana seperti itu ya. Untuk memilah sampah, kan nyatanya nih di kehidupan kita yang paling dekat, mungkin bank sampah itu masih jarang ya di sekitaran kita, atau mungkin sudah banyak ya Bu ya? Bank sampah itu sebenarnya didorong untuk ada di setiap kelurahan atau setiap kecamatan. Tetapi lagi-lagi karena gerakan bank sampah ini kan lebih ke gerakan sosial kemasyarakatan lingkungan ya. Jadi tetap pelakunya itu memang harus orang-orang yang memang mau menggeluti dunia itu gitu. Artinya tidak semudah itu untuk misalnya penunjukan, maka ujung-ujungnya bank sampahnya jadi hidup segan mati tak mau begitu. Oh, seperti itu. Jadi kelemahannya di situ aja. Sebenarnya kalau untuk dorongannya sih pemerintah kita pun mendorong untuk banyak bank sampah sebenarnya. Oke Bu Ika, nih saya nih tipe-tipe orang yang kalau misalnya keluar tuh suka males tuh bawa tumbler, bawa botol minum gitu kan. Nah saya tuh suka bawa beginian nih, mau beli-beli beginian gitu kan. Nah kayak gini tuh berapa sih Bu yang perlu diuraikan oleh alam terhadap umurnya gitu? Umur terurai oleh alam, sebenarnya kalau kita ngomong kenapa bahaya sampah plastik ya, itu kalaupun terurai itu sebenarnya dia cuma terurai jadi mikroplastik. Gitu. Jadi tetap masalah gitu ya. Makanya nanti kita mungkin kapan-kapan bisa ngobrol lebih jauh ya Mbak ya tentang sampah plastik bisa diapain aja karena ada tuh dikunci namanya gitu. Nah ini bisa karena jenis sampah plastik itu sangat variasinya banyak banget. Bisa dari mulai 10 tahun, 20 tahun, bahkan yang paling panjang tuh 80 tahun. 80 tahun ya Bu. Jadi memang sama-sama botol, itu pun bahannya beda-beda dia gitu. Jadi memang ada yang sampai paling lama itu 80 tahun. 80 tahun ya Bu. Dan itu pun dengan catatan tadi ya, terurainya bukan benar-benar seperti daun terurai di tanah tuh. Dia hanya terpecah menjadi mikroplastik yang tetap akan membahayakan manusia sebenarnya. Padahal kita sering banget pakai bahan-bahan yang kayak plastik gitu ya Bu ya, kayak misalnya botol, terus nih kayak gini nih ada kayak Sunlight. Ini baru sabun ya Bu ya gitu, baru sabun cuci piring gitu. Kalau misalnya kayak yang semodel ini gitu berapa Bu ininya? Ini, kalau ini dia memang bahannya kan tidak sekeras ini ya, dia sekitar 30 sampai 50. Kalau yang tadi semakin tebal kan bisa sampai 80-an sampai 100-an gitu. Memang pertanyaannya berapa banyak nih di rumah kita pakai kayak gini kan? Kayaknya banyak banget ya Bu ya kita pakai. Ujung kepala sampai ujung kaki, banyak bahan yang memang dipakai dan berupa berbagai bungkus. Dari depan rumah sampai belakang rumah ya Bu ya. Dan biasanya bungkusnya plastik ya. Berarti kisaran rata-rata 80 tahunan ya Bu ya kalau untuk terurai plastik. Seperti itu. Nah dari barang-barang yang kayak gini nih Bu, dari bank sampah yang dikelola oleh Bu Ika, apa aja nih yang dihasilkan oleh bank sampahnya Bu Ika nih? Tadi udah siap tuh untuk bawa beberapa sampel. Udah bawa ya Bu ya nih. Oke kita lihat nih apa aja ini nih, memang sebenarnya bukan cuma dari bahan apa aja tapi juga metodenya ya. Mungkin saya sedikit kasih bocoran aja gitu ya. Jadi kayak gini, kita ada sistem di mana semua kemasan-kemasan itu yang memang biasanya tidak bisa dijual juga karena ada beberapa jenis sampah plastik yang memang pabrik recycle besar nggak butuh. Jadi itu akan ditolak oleh para pemulung, pengepul gitu. Itu karena dia tidak bisa di recycle. Contohnya adalah berbagai kemasan tadi. Kita ngomongin kemasan ini ya, jadi berbagai kemasan. Kayak kemasan-kemasan kayak gini nggak mau ya Bu ya mereka? Kan nggak mau ya. Jadi itu akhirnya yang dikelola oleh Bu Ika dan oleh bank sampah kita. Ini hanya teknik dengan dicuci dulu, dikeringkan, kemudian digunting tipis-tipis. Seperti itu. Terus kita padukan sama beberapa bahan. Nah kalau ini kan istilah kita cacah ya Mbak ya. Terus ada lagi yang dianyam seperti ini. Paling sederhana memang seperti ini ya. Jadi istilahnya sekali ya Bu ya. Pakai alat-alat sederhana, cuma pakai gunting, isolasi. Jadi cuma gunting isolasi aja bisa dianyam seperti ini. Ini bisa kayak kalau misalnya kita kayak buat vas-vas gitu kali ya Bu ya. Memang kalau ngomongin jadi apa saja, sebenarnya contohnya sangat banyak, cuma kan nggak mungkin kita bawa semua hari ini gitu ya. Nanti kapan-kapan boleh lah ya kita ngobrol lagi terkait soalnya kayak anyam nih, ada yang dibikin tas, dibikin tikar, sajadah kayak gitu. Kalau ini dari apa ini kresek ini Mbak. Oh kresek, saya kira jadi ini kresek gitu kita tadi ya, kan tadi kita punya kresek nih kayak gini tadi ya. Nah si kresek ini itu dengan teknik-teknik kemudian dia disetrika. Disetrika tujuannya biar lebih tebal, terus dia bisa dibikin jadi dompet atau tas gitu. Atau apapun yang lebih fungsional lah gitu ya. Gitu. Nah ini berarti ini satu lapis doang plastik gitu ya Bu ya? Yang di bagian luarnya ini? Kalau kemudian kita jadikan tas biasanya kita tebalkan dulu jadi kita beberapa lapis yang kemudian disetrika jadi satu. Terus kalau ada apa lagi nih Bu nih? Ini dirajut. Nah ini ada teknik rajut.
Ini yang lagi sekarang kan lagi musim nih kita pakai masker. Ini istilahnya konektor ya. Konektor ini kita buat dari kresek nih gitu. Jadi kresek dirajut, Mbak. Dia jadi pengganti benang kreseknya gitu. Oh gitu. Jadi di sini berarti asli bahan dasarnya dari plastik ya Bu ya? Iya, gitu? kresek kita. Oke. Terus ada apa lagi nih Bu berarti nih? Ya kalau contoh sih sebenarnya banyak Bu, banget. Kalau ini memang jenis sampah yang memang perca ya. Jadi sampah kain. Sampah kain juga yang bisa kemudian ya ini kan kita jadikan jadi tas ya istilahnya. Saat ini kan kita membutuhkan yang namanya tas yang bisa dibawa-bawa tuh. Jadi diharapkan mengurangi sampah plastik kan. Nah itu biasanya kita kemudian ya biar orang tertarik kan kita coba pola jadi yang lebih mudah dibawa gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Oh jadi ini untuk biar jadi kayak pouch gitu kali ya. Tote bag gitu. Oke, ini mungkin kita kapan-kapan ngobrol lagi terhadap bagaimana pengelolaan sampah di bank sampahnya Bu Ika dan teman-teman. Oke, untuk Bu Ika nih ada closing statement mungkin Bu terkait pembicaraan kita pada siang hari ini. Oke, kalau saya sih lebih kepada menginginkan untuk mengajak sebagai gerakan bersama. Yuk kita sama-sama menyadari yuk gitu. Artinya sampah itu kan butuh satu kesadaran bahwa itu adalah imbas dari aktivitas kita sehari-hari. Terus kadang-kala kita suka abai sama hal-hal yang kecil kan. Kita menganggapnya sekedar buang sampah aja gitu ya. Tapi kita harus hati-hati juga nih, jangan-jangan sampah yang kemudian kita abaikan itu, kita anggap hal yang remeh-temeh lah istilahnya gitu. Jangan-jangan itu sebuah kesalahan gitu ya, yang nanti akan bertumpuk jadi sebuah kesalahan besar gitu. Jadi memang harus hati-hati karena apa? Contohnya adalah pada saat kita membuang plastik sembarangan, maka itu menghambat turunnya air hujan yang harusnya jadi berkah untuk bumi ini itu terhambat. Dia akan mengalir, tidak jadi masuk ke dalam air, ke dalam tanah kita gitu ya, tidak bisa meresap, terganggu lah begitu. Belum kalau yang menyumbat selokan ya, terus memperparah banjir dan sebagainya gitu. Jadi memang marilah kita sama-sama kembali kepada kesadaran kita sebagai manusia yang dititipi bumi ini untuk kita jaga. Karena nggak ada yang berencana mau pindah ke planet lain kan. Sama planet yang kita tinggali kan masih bumi toh, belum ada yang rencana pindah ke Mars dan lain sebagainya. Maka kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi? Gitu aja. Oke, seperti itu ya para ibu-ibu dan mbak-mbak yang sedang menonton segmen kita pada siang kali ini. Yuk kita kurangi sampah, yuk kita pilah sampah, kita jaga bumi kita dengan cara yang lebih baik, dengan mengurangi sampah, dengan memilah sampah dengan sangat bijak. Oke, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.